warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Terima kasih semangatnya hari ini. Tepuk tangan semuanya. Nah, meskipun hari ini siang hari sangat panas, tapi jiwa kita itu selalu pagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai diijabah sama Allah dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Mas Rafi bisa memimpin doa. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Bagi Munagri, silahkan berdiri. Permasalahan ekonomi pada materi, permintaan dan penawaran dengan kritis dan kreatif. Di sini apa seksinya? Kalau pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi sangat banyak sekali. Contohnya, termasuk produsen yang menjual barangnya tetapi tidak punya barang yang banyak, gitu ya. Nah, di sini ada permintaan dan penawaran, termasuk harga naik, harga turun itu juga tentang permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi itu kemarin memang ada yang
perusahaan gitu ya. Dan di sini pergerakan harga menjadi fenomena yang sering kali kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering menjadi pergerakan yang sering kali terjadi pergerakan dan perubahan harga itu biasanya adalah sembako atau kebutuhan pokok. Contohnya apa saja kebutuhan pokok itu? Yes. Iya. Iya, itu. Nah, karena adanya pergerakan dan perubahan harga itu nanti akan menjadi hubungan antara permintaan dan penawaran. Di sini ada yang sudah tahu permintaan itu apa, penawaran itu apa? Permintaan adalah jumlah yang diinginkan dari konsumen. Oke, betul sekali. Permintaan adalah suatu barang yang diinginkan oleh konsumen. Permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang memilih badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang menjadi pindah mencari susu murni di kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjual sama sekali bukan? Oh, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi. Catat pertanyaan. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa melihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di
sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Sangat indah bukan? Oke, terima kasih. Sudah melihat video pembelajaran tadi? Tentang apa? Oke, kira-kira setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, apa yang kalian pikirkan? Ya, ya siap. Pakai mic dulu. Perkenalkan, nama saya Fitria Juliana. Saya ingin bertanya, Bu, elastisitas permintaan dan penawaran berguna untuk apa ya? Oke, saya ingin bertanya malah dibalik tanya. Oke, tidak apa-apa. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran mengukur seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Itu ya jawabannya ya. Nah, sebelumnya saya perjelas lagi tadi. Untuk hukum permintaan dan penawaran, jika harga naik maka permintaan turun. Jika harganya turun maka naik. Paham? Ada yang bisa menyebutkan analisanya tadi, hukumnya tadi? Ada yang mau menyebutkan? Jika harga naik maka permintaan turun. Jika harga turun maka permintaan naik. Ada yang mau menganalisa? Mas Ida? Iya, siap. Hukum permintaan adalah jika harga naik maka permintaan akan turun. Jika harga turun maka permintaan akan naik. Itu tadi adalah tentang hukum permintaan. Selanjutnya adalah hukum penawaran bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kalau hukum penawaran itu searah. Jika P harga naik maka penawaran naik karena searah ya. Jika harga turun maka supply-nya menurun. Ada yang bisa memperjelas lagi? Hukum penawaran adalah jika harga naik maka permintaan akan naik. Penawaran akan naik. Jika harga turun maka penawaran akan turun. Itulah yang dinamakan dengan hukum permintaan dan penawaran. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, mungkin bisa disebutkan namanya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Julia Rasya. Mau bertanya, faktor lain yang mempengaruhi penawaran itu apa, Bu? Faktor yang mempengaruhi penawaran, faktor-faktor lain. Ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fitri Ani. Saya akan menjawab. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi penawaran, yaitu kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi atau harapan produsen, harga barang dan jasa lain. Oke, baik. Ya. Itu tadi ya, faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah adanya teknologi. Kemudian apa lagi tadi? Biaya produksi yang meningkat. Kemudian ya, persediaannya sarana produksi itu juga karena langka, jadi penawarannya juga akan menurun. Selanjutnya kita akan melakukan pretest dulu. Bisa dikeluarkan HP-nya untuk mengerjakan soal kuisis. Untuk kodenya saya
Ada yang belum masuk di itu kuisis? Belum? Sudah masuk? Yuk, lanjut. Waktunya kurang 2 menit lagi untuk mengerjakan. Peringkat 1 Nisrina, peringkat 2 Fitri Yuliana, peringkat 3 Linda, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, Bu Ayu akhiri ya. Oke, tadi sudah kelihatan ya peringkatnya di HP? Sudah di layar monitor. Selanjutnya, coba untuk peringkat ini ya, peringkat 1 sampai 5 berada di sini, peringkat 6 sampai 10 studi kasus 2, peringkat 11 sampai 16 ada di studi kasus 3. Silahkan berkelompok sesuai dengan peringkat masing-masing. Dan ketua kelompoknya bisa ambil ini soalnya. Sebelum kita berdiskusi, kita lihat dulu video tentang permasalahan. Harga beras terus meroket naik. Pemerintah menyebut sejumlah faktor menjadi penyebab naiknya harga beras. Di antaranya berkurangnya pasokan gabah bagi petani serta kebijakan sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras. Yang di dalam gudang 1,6 juta dalam perjalanan 400 juta sehingga stok 400.000 sampaikan sudah ada progresnya dan hari ini terbukti memang Bulog
menghabiskan stok barang, sedia barang. Iya betul Mbak Nisrina ya. Karena kenapa harga beras ini naik? Karena permintaan meningkat. Mungkin karena penduduk di Indonesia ini meningkat sehingga konsumsi beras atau konsumsi nasinya itu meningkat. Tetapi karena kelangkaan beras ini sehingga harga barangnya itu naik. Dibuka laptopnya, dibuat PowerPoint-nya. Ada yang bertugas untuk mengerjakan soalnya. Ditulis di situ. Oh iya. Iya, tidak apa-apa. Halaman tentang supply and demand. Ini tentang apa ini? Fungsi. Dan jumlah permintaannya berapa? 750. Fungsinya berarti ini 3. Harganya coba hitung. Tugasnya untuk kelompok 3 tadi identifikasi dan mencari dampak ya. Sudah dibuat PowerPoint-nya? Belum ya? Dibuat. Tadi jawaban yang sudah ditulis temanmu dimasukkan di PowerPoint. Kamu yang tugasnya PowerPoint lah, ini yang mencari jawaban tadi. Ada kesulitan? Masih semangat? Coba Bu Ayu pengen tahu semangatnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang 2 kali tepuk 5. Nah, semangat ya, senyum, selalu senyum ya. Kelompok 1 sudah selesai? Bisa maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil harga beras sudah naik di penggilingan. Faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras: 1. Adanya kenaikan harga gabah. 2. Pasokan produksi padi yang menurun. 3. Adanya fenomena kekeringan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Puspita Dewi. Di sini saya ingin membacakan presentasi saya dari kelompok studi kasus kenaikan harga minyak goreng. Gunakan minyak goreng itu secukupnya dan pedagang harus bisa mengatur jual belinya. Apakah ada pertanyaan lagi?
Ya dapat, karena ini permintaan minyak goreng yang tinggi cenderung akan mempengaruhi penawaran. Permintaan yang tinggi dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Tapi jika saat ini tidak dilakukan akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang ketiga, ada potensi bahwa dengan naiknya harga Pertamax subsidi yang diberikan menjadi salah sasaran. Yang keempat, inflasi akan meroket, stagflasi mungkin terjadi. Teori-teori pendukung, yang pertama mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri. Terus memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Lalu menggunakan mode transportasi non BBM atau biasa BBM listrik. Lalu yang terakhir, usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan tidak penting. Ada yang mau ditanyakan? Dampak kenaikan Pertamax dan harga pangan akan menurunkan daya pembeli masyarakat. Lalu ada potensi bahwa dengan naiknya harga Pertamax, subsidi yang diberikan menjadi salah sasaran. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah selesai presentasi semua ya? Kira-kira bagaimana? Sudah paham belum tentang permintaan dan penawaran dengan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah paham ya? Jika nanti harganya naik, otomatis permintaan menurun. Jika itu hukum permintaan ya, jika harganya turun maka permintaan naik. Kemudian kalau hukum penawaran, jika harganya naik maka penawaran ikut naik. Jika harga turun maka penawaran ikut turun. Nah, kalau permintaan itu berbanding arah, kalau penawaran itu searah. Oke, what do you feel? Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari kegiatan hari ini, mempelajari permintaan dan penawaran? Bayu pengen lihat dengan cara kalian scan barcode di sini, diisi di G-Form. Sudah selesai merapikan? Ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Senang belajar siang hari ini? Alhamdulillah senang, terima kasih. Coba Bu Ayu mau tes semangatnya, meskipun sudah siang, semangat lagi. Ayo, tepuk semangatnya gimana? Siapa yang mimpin yel-yel? Biasanya biar semangat itu kita ucapkan pagi. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kedepannya, untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya nanti Bu Ayu akan memberikan PR soal pengayaan untuk belajar di rumah supaya kita lebih paham lagi tentang pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.